Oh ya, saya pernah ke Harvard. Bagus banget, seperti eh, sekolahnya Harry Potter. Silakan. Oke, Rusia. Wah, jauh banget. Oh, Korea Selatan. Bukan Korea Utara ya. Korea, kita ke Korea. Oh, pasti pengen ketemu opa-opa. Negara Nordik. Oke, Jasmine. Nurani bilang beasiswa Jepang. Oke, Korea, Australia. Saya ingin ke Inggris. Wah, mau ketemu Ratu Elizabeth ya. Australia, Turki, Korea Selatan, Inggris. Oke. Nggak ada yang mau ke Amerika ini? Oh, Muhammad Soleh pengen ke Dubai. Oke, baik. Nah, itu negara-negara. Oh, Harvard University siapa nih? Ifadah Taknadia. Oh ya, saya pernah ke Harvard. Bagus banget, seperti sekolahnya Harry Potter. Jepang pengen kayak Bang Jerome. Kanada. Saya mau ke Amerika, ke New York, Muhammad Rizal. Oh, saya udah pernah ke New York. It's really nice. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Semoga negara-negara impiannya itu bisa tercapai ya. Nah, saya akan share screen nih mulai. Oke. Apakah semuanya sudah melihat ke screen saya? Sudah ya? Sudah, Mel. Ya, siap. Oke, baik. Nah, kalian kan udah punya keinginan nih, saya pengen ke Turki, ke Dubai, ke Amerika, pengen yang ke Jepang, seperti Kak Jerome, Harvard. Sekarang saya akan membagikan sharing sessions ini, ada introductions, lalu saya nanti juga akan adakan icebreaker nih, kesempatan kalian untuk mengungkapkan di hatinya pagi ini, kemudian storyboard, dan juga summary and actions what you should do. Ya, tadi sudah dibicarakan sih sama Pak Yali sedikit sekilas. Saya akan ulangi sekali lagi. Saya Melita Pranawati. Saat ini saya bekerja sebagai full-time worker di Alam Boga Internusa, kebetulan di Departemen Sales and Marketing, di mana ilmu komunikasi itu sangat penting sekali. Kemudian saya juga mulai merintis bisnis sebagai planner dan insurance consultants di Allianz. Dan saya saat ini menjabat sebagai Vice President Education of Magical Bali Toastmasters Club 2021, former Chief or Table Topic Tuesday Project. Kebetulan saya baru saja resign, digantikan oleh teman sesama member. Jadi ya, itu adalah per 6 bulan supaya untuk melatih kepemimpinan. Dan saya adalah alumni Scottsdale Community College Arizona, USA. Oke, nah ini dia nih. Teman-teman bisa lihat kan di layar itu ada sebuah gambar. Coba diperhatikan sebentar dan apa sih yang kalian lihat gitu. Take a look at the pictures, kemudian mention things that you see in the pictures. Ada apa saja? Ada toga, ada buku dan koin. Yes, koin. Nah sekarang saya ingin share your thought. Coba saya mau pilih saja ya, pagi ini saya melihat Salma Liana. Salma? Ya, apa yang Salma, dalam benak Salma apa gitu yang ingin diungkapkan ketika tadi ada melihat toga, buku, lalu koin. Kita anggap koin itu adalah sebagai uang. Misalkan kayak, oh berarti kalau mau sekolah harus butuh uang banyak ya, atau bagaimana?
Bagaimana Salma? Ya, kayak peluang. Peluang. Oke, betul. Lalu saya mau satu lagi sebelum saya melanjutkan lagi. Saya di sini lihat ada siapakah korban kita pagi ini? Subi. Subi udah senyum-senyum aja nih. Ya Kak. Baik Subi. Ketika melihat gambar tadi apa gitu? Yang ada di benak Subi. Kita ingin luar negeri, kita itu memiliki prestasi dan memiliki banyak materi. Ya, berarti pas banget Subi datang ke webinar ini ya, karena nanti pasti akan dapat semuanya. Oke, thank you Salma and Subi sharing apa yang menjadi pikirannya. Kita lanjutkan saja ya. Nah, ini dia. Saya kebetulan mendapat beasiswa yang bernama Community College Initiative Program atau biasa disingkat itu CCIP. Nah, CCIP ini adalah beasiswa resmi dari pemerintah Amerika Serikat yang dibuka setiap tahunnya. Setiap tahun ya. Dan ini tuh full funded program. Jadi kalian tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Ya mungkin mengeluarkan uang untuk uang saku atau segala macamnya, tapi semuanya di-cover oleh pemerintah Amerika Serikat. Apa sih yang kita dapat gitu dari beasiswa ini? Yang pertama, beasiswanya adalah non-gelar ya, selama 10 bulan atau 2 semester, kurang lebih 10 bulan. Kemudian kalian mendapat kesempatan untuk kuliah di community college, tidak di university, karena programnya adalah community college initiative program. Apa sih bedanya community college dan juga university gitu? Karena biaya pendidikan di Amerika itu sangat tinggi. Jadi akhirnya mereka mempunyai alternatif. Yang pertama adalah dari lulus SMA langsung ke universitas seperti yang kita lakukan di Indonesia ya pada umumnya, atau mereka setelah lulus dari SMA atau high school, mereka akan ke community college dulu selama 2 tahun. Lalu setelah itu mereka melanjutkan ke jenjang universitas selama 2 tahun. Tujuannya untuk memangkas biaya pendidikan. Karena kalau dari high school langsung ke university, itu biayanya sangat besar. Nah, selain mempunyai kesempatan kuliah di community college, kalian juga dapat kesempatan magang. Ini sebenarnya bukan kesempatan ya, karena program ini kalian diharuskan untuk magang dan melakukan volunteer di Amerika. Seru kan? Kalau yang di sini males banget ikut kegiatan sosial, kalau di sana itu kegiatan sosialnya tuh luar biasa seru. Ya. Lalu apa yang kita dapat gitu? Selain 3 poin yang saya sebut. Yang pertama itu adalah J1 visa support, kemudian tiket TP Indonesia ke Amerika Serikat, ya, dan juga akomodasi, biaya kuliah, biaya hidup selama di Amerika Serikat, semuanya itu free. Oke. Nah, pasti ada yang nanya, oh saya mau dong Kak, gitu. Gimana caranya? Nah, ini saya sering banget dapat pertanyaan gimana caranya gitu. Saya selalu akan jawab, oke, coba cek di websitenya, seperti yang bisa kalian lihat di sini. Mungkin ada yang bisa mau catat dulu. Websitenya adalah Aminef, www.aminef.org.id. Nah, di sini semuanya akan terjawab. Persyaratannya apa aja, bagaimana cara apply-nya, kapan terakhir saya harus mengumpulkan dokumennya gitu, perlu TOEFL atau tidak gitu. Nah, ini bidang studi apa aja gitu yang bisa saya dapat nantinya atau yang bisa saya apply gitu. Nah, semuanya ada di website tersebut. Pagi ini saya tidak akan membahas terlalu dalam mengenai persyaratan dan segala macamnya, karena kita sebagai manusia muda yang harus punya semangat, harus bisa searching sendiri, baca, dan juga kalau ada pertanyaan baru ditanyakan. Okay. Secara umum persyaratannya itu harus sudah SMA. D1, D2, D3 itu diutamakan.
Jadi mulai lulusan SMA D1, D2, dan D3 itu adalah yang paling diutamakan. Lulusan S1 bisa mendaftar, tetapi yang diutamakan adalah yang dari lulusan SMA hingga D3. Oke. Kemudian harus mempunyai pengalaman bekerja dulu kurang lebih di bawah 5 tahun, antara 1 sampai 5 tahun. Itu persyaratan umumnya ya, dan juga TOEFL-nya. Kita lanjut. Nah, ini tips dari saya ketika kalian nanti sudah masuk ke websitenya dan juga udah tahu apa saja persyaratannya. Tips dari saya adalah cek deadline-nya. Kapan saya terakhir harus mengumpulkan, kapan berkas harus diterima oleh Aminef di Jakarta. Oke. Lalu TOEFL, sangat penting. TOEFL-nya yang valid 2 tahun ya, jadi mungkin dulu pernah tes di tahun 2000 gitu misalkan. Sekarang udah 2020, jadi TOEFL-nya sudah tidak berlaku. Kemudian penerjemah tersumpah, karena kan kita mau sekolah di luar negeri ya, yang menggunakan bahasa Inggris, tentu saja mereka akan meminta dokumen-dokumen yang ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Lalu akan ada aplikasi form aplikasinya, dan juga pertanyaan-pertanyaan essay. Nah, ini keyword saya tolong dicatat ya. Jadi itu TOEFL, essay, atau isian gitu kan, di mana itu membutuhkan speaking skills dan juga writing skills. Kemudian ada juga kontak Aminef staff. Jadi kalau misalkan kesulitan atau apa, bisa kontak kepada Aminef staff-nya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Nah, ini terakhir nih juga tidak kalah penting. Cari tahu CCIP alumni itu di mana saja, karena CCIP alumni tersebar di seluruh dunia. Mungkin kalau yang di Indonesia bisa search di Google CCIP alumni, atau di YouTube gitu, CCIP program alumni. Karena banyak alumni kami itu yang membuat blogger atau YouTuber bercerita tentang kehidupan dan bagaimana cara mendapatkan beasiswa ini. Nah, ini saya akan bahas secara administrasinya dulu ya. Ketika kalian sudah memasukkan aplikasi ke Aminef sebagai penyelenggara program beasiswa di Indonesia, kemudian kalian lulus nih, Kak, saya lulus nih administrasinya, saya dipanggil untuk interview gitu. What should I do next? Nah, ketika kalian sudah sampai ke tahap interview, itu bukan berarti kalian sudah berhasil. Itu baru saja menginjakkan kaki, istilahnya tuh baru menapakkan kaki ya ke program beasiswa ini. Oke. Lalu interview akan dibagi per area daerah, dalam arti Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Jadi kalau kalian yang tinggal di daerah timur, Kupang, Papua, dan Pasar, nanti akan diinterview atau proses aplikasinya itu akan dipilih per daerah. Jadi nanti istilahnya saingannya hanya di daerah Indonesia Timur. Kalian yang tinggal di Surabaya, Malang, Jogja, dan Semarang atau misalkan, nanti itu penyaringannya hanya di daerah Indonesia Tengah. Bagi yang kalian tinggal di daerah Jawa Barat, Jakarta, Sumatera, Medan contohnya, Medan atau daerah-daerah yang di Indonesia bagian Barat, nanti penyaringannya itu hanya di daerah Indonesia bagian Barat. Siapa yang berhasil tersaring di daerah area tersebut nantinya yang akan diinterview ke Jakarta. Nah, kemudian setelah itu interview lolos. Aduh Kak, saya lolos nih interviewnya. Harus ada supporting documents yang kurang, paspor dan segala macamnya, melengkapi semuanya itu. Dan juga health certificate. Jangan khawatir, nanti health certificate ini kalian akan diganti biayanya juga. Jadi no worries gitu. Buat kalian yang istilahnya saya pengen keluar negeri tapi saya tidak punya uang, sama seperti saya waktu dulu itu, semuanya akan tercover oleh beasiswa ini. Beasiswa ini akan membantu hingga visa aplikasi. Kalau misalkan yang lain harus bayar gitu kan, saya mau apply visa harus bayar, harus punya sponsor, harus punya tabungan berapa ratus juta. Tetapi kalau ikut beasiswa ini, lolos, semuanya itu pasti akan di-cover hingga kalian berangkat ke Amerika nantinya. Oke. Nah, sekarang ceritanya kalian udah lolos nih.
lalu sampai ke Amerika gitu. Bagaimana sistem pendidikannya gitu di sana? Mungkin ini bisa dicatat buat guideline sekalian nanti kalau yang dari sekarang ingin belajar di luar negeri ya, karena sistem edukasi kita di Indonesia dan di luar negeri khususnya Amerika itu sangat jauh berbeda. Ya, dari A sampai Z, balik lagi ke A, sampai balik lagi ke Z. Yang pertama, online learning system. Kita sekarang ini karena pandemi, akhirnya kan semuanya pakai Zoom, online, tidak ada tatap muka. Nah, kalau di sana, online learning system itu sudah hal yang biasa. Mau tidak ada pandemi, semuanya menggunakan online learning system. Lalu, punctuality. Saya sangat senang sekali hari ini kita mulainya on time, jam 10 waktu Indonesia Barat, di saya jam 11 gitu kan. Jadi mengumpulkan tugas itu disesuaikan dengan deadline. Misalkan mungkin Pak Yerli info atau guru kalian info, tugas dikumpulkan hari Sabtu jam 10 pagi ya. Nah, kalau kalian mengumpulkannya lewat dari jam 10, akan ada pengurangan nilai. Bisa 10%, 20%, atau 30%. Jadi, as soon as possible is better than late. Kemudian, plagiarism. Nah, plagiat. Saya ada tugas nih, saya belum ngumpulin. Ya udahlah, besok pagi saya datang pagi-pagi ke kampus atau ke sekolah. Saya pinjam buku teman saya. Saya ini dong, nyontek dong. Jawabannya apa aja. Itu tidak bisa. Kalau kalian ketahuan plagiat, mencontek, atau juga misalkan kalian menulis research gitu kan, paper, dan ternyata kalian mengambil dari Google dan copy paste, itu nilainya langsung otomatis 0. Bahkan kalau ada kalian copy paste di beberapa artikel, kemudian digabungkan, itu juga nilainya 0. Jadi mereka punya sistem, kita masukkan, kita submit paper kalian, upload paper kalian, nanti dia langsung akan mengeluarkan presentasi berapa plagiat kalian gitu. Teman saya nih ada yang hampir 90% plagiat. Jadi dia nilainya langsung 0 karena dia copy paste dari Google. Nah, bagaimana caranya untuk mengantisipasi plagiat ini? Ya kalian boleh referensi dari artikel-artikel, tetapi diceritakan kembali dengan bahasa kalian sendiri. Tuh. Nah, kemudian ada textbook dan e-book gitu. Kalau di kita kan mungkin tidak terbiasa menggunakan e-book ya, semuanya pakai teks yang buku dibawa-bawa, mana yang berat itu. Di sana semuanya ada pakai link, tinggal kita klik, kemudian semua materi-materinya akan muncul di situ. Nah, kita sebagai mahasiswa yang tidak berbahasa Inggris sebagai bahasa utama, pasti diharuskan mengambil ESL, English for Second Language. Nah, itu diharuskan. Jadi, mulai sekarang, kalian bisa mempersiapkan diri, sering-sering belajar bahasa Inggris, nonton film menggunakan subtitle Inggris. Itu salah satu yang saya lakukan untuk belajar bahasa Inggris. Kemudian assignment homework-nya, PR-nya itu luar biasa gila kalau saya bilang ya. Sekali dalam satu mata kuliah, itu PR-nya bisa banyak banget. 24 jam itu hanya untuk mengerjakan PR aja buat saya kurang. Karena tugasnya itu luar biasa banyak. Nah, kemudian research and present. Mereka, sistem pendidikannya itu lebih ke research dan present. Misalkan, saya kasih topik gitu. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas apa ya yang seru gitu misalkan. Oke, kita akan membahas bagaimana K-pop mempengaruhi dunia anak muda. Sudah, saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut apa itu K-pop, apa efeknya kepada anak muda gitu. Jadi kalian go to your Google, searching, research, baca artikel, kemudian kalian present to me.
Jadi saya tidak akan memberikan modul apapun. Bahasnya ini ya, tidak. Di kita, sistem pembelajarannya adalah kita mendengar dosen atau guru menerangkan di depan kelas, menulis di papan tulis, kita mencatat dan menghafal. Tetapi kalau di sana, itu adalah kita yang lebih proaktif. Kita mencatat materi sendiri, kemudian kita mengolah bahan sendiri, dan kita mempresentasikan apa yang menjadi hasil pencarian kita. Nah, itu dia. Lalu active conversation dan juga class discussions ya. Ini seperti ini. Kalau kita kan semuanya kita duduk mendengar dosen yang berbicara, guru yang berbicara, tetapi kalau di sana itu lebih hidup. Nilai diambil dari aktivitas peserta atau aktivitas pelajar. Siapa yang paling banyak bertanya, paling banyak menjawab, itulah yang mendapat nilai yang lebih bagus atau nilai bonus point. Gitu. Kemudian email. Semuanya lebih banyak menggunakan email. Tugas dikumpulkan by email, kemudian juga menghubungi dosen dan segala macamnya juga using email. Nah, setelah mendengarkan nih, semoga nggak bosan ya, apa yang saya sharing tadi. What should I have to go to international as a student? Kalau ini pengalaman saya akan sharing. Yang pertama itulah saya harus kuat dulu di English proficiency atau skill berbahasa Inggris saya itu harus kuat karena itu adalah basicnya ketika kita mau ke luar negeri. Karena tidak semuanya menggunakan bahasa Indonesia kan, dan belum tentu kita ketemu orang Indonesia loh di sana. Jadi mau nggak mau kita harus menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar sehari-hari. Nah, bahasa Inggris harus kuat. Dasarnya apa? Speaking. Nah, kan tidak mungkin kita hidup di negara orang lain terus kita diam saja tanpa saya nggak mau bicara kalau tidak ditanya, tidak akan bisa. Jadi speaking skill-nya harus diasah dan juga writing skills-nya juga harus diasah karena kan kita studi ke luar negeri, kecuali kalau kita hanya liburan saja mungkin kita hanya butuh speaking skills, tapi untuk belajar kita harus butuh keduanya, speaking dan writing. Lalu TOEFL ini sangat penting juga gitu kan di dunia akademik ya. Kalau yang lain bilang nggak perlu TOEFL, grammar tidak perlu gitu, mungkin benar ya, tetapi karena jika kita berkecimpung di dunia akademik, TOEFL itu sangat penting. Kemudian selain dari English skills-nya itu tadi, yang saya harus punya itu adalah self-esteem. Ini yang menurut saya sebagian besar anak-anak muda di Indonesia itu kurang memahami self-esteem, atau kita bilang pede gitu ya. Teman-teman mungkin bilang kayak, kamu kepedean nih, sok gaya ngomong bahasa Inggris gitu. Mungkin ada yang kayak mendengarkan temannya berbicara bahasa Inggris itu kan, alah, wong Sidoarjo kok ngomongnya bahasa Inggris gitu kan. Atau saya misalkan, alah, arek Madiun aja tiap hari makan pecel, sok-sokan ngomong bahasa Inggris gitu. Atau mungkin teman-teman yang lain juga pernah mengalami hal yang sama gitu kan. Nah, saya lihat ada beberapa dari kalian tersenyum nih. Kalau yang tersenyum itu korban atau pelaku, ayo. Itu sebagai korban atau pelaku gitu kan ya. Nah, itu harus dihilangkan ya teman-teman ya. Jadi pede aja, pede dalam arti yang positif. Kalau yang temannya diajak ngomong bahasa Inggris, dia tidak mau merespon atau dia tidak mendukung kita, ya sudah, tinggalkan. Cari teman lain. Atau cari lingkungan yang mensupport kita supaya kita bisa berlatih setiap harinya. Karena percuma kalau TOEFL-nya bagus, TOEFL-nya misalkan 1000 gitu ya, nggak mungkin, TOEFL nggak sampai 1000 gitu. TOEFL-nya bagus, writing-nya bagus, gitu kan, speaking-nya bagus hanya dalam beberapa saat saja karena udah dihafalin. Tapi kenyataannya ketika kita melakukan daily conversations tidak bisa, atau saya takut salah. Nah, itu harus dihilangkan. Karena apa? Practice makes perfect. Jadi semuanya itu harus dilatih sedemikian rupa. Pengalaman saya
saya belajar bahasa Inggris mulai dari usia 9 tahun. Sampai sekarang pun juga bahasa Inggris saya nggak begitu bagus juga gitu. Tapi saya terus belajar. Jadi dari SD saya suka mendengarkan lagu-lagu barat ya, waktu itu zamannya Backstreet Boys, Boyzone dan kawan-kawannya itu. Jadi saya mulai belajar bahasa Inggris dari usia 9 tahun hingga sampai sekarang itu saya merasa Inggris saya masih belum mumpuni gitu. Karena saya terus akhirnya belajar. Kemudian define new habits, ini dia. Seperti yang saya bilang tadi, harus mulai belajar lagi, harus mulai praktis lagi, atau mungkin kalau gitu besok saya nonton YouTube yang berbahasa Inggris aja gitu. Bukan nontonnya gosip gitu ya, atau TikTok gitu, main TikTok gitu kan. Atau boleh main TikTok dengan pakai bahasa Inggris gitu kan, seru juga kan. Nah itu kita harus membiasakan hal-hal baru. Dan yang terakhir ini yang sedang saya tekuni saat ini, itu adalah public speaking skill. Itu sangat penting buat saya, atau saya sarankan juga kalian mulai sekarang belajar public speaking skill. Karena apa? Karena public speaking, komunikasi itu dipakai dimanapun. Baik di rumah, kita ngobrol sama orang tua, atau sama teman, atau mungkin nanti di dunia bisnis kalian. Mungkin teman-teman yang masih SMA sekarang belum berpikiran untuk bekerja atau bagaimana, tetapi public speaking skills ini nantinya akan mendukung kalian untuk mencapai cita-cita. Nah, tadi udah nih bahas yang susah-susahnya gitu kan, yang bahas yang PR lah atau apa tugas, plagiat dan segala macamnya. Ternyata mendapat beasiswa ini nggak melulu belajar loh guys, kan? Kita juga punya students life. Jadi hidup kita ini nggak cuma melulu belajar gitu di sana. Nah, mungkin kali ini saya minta tolong Pak Yerli untuk share video yang tadi saya kirimkan, Pak. Oke, supaya teman-teman tahu apa aja sih gitu students life di luar negeri. Ya, sudah tampil ya di layar ya, kira-kira ya. Iya, Pak. Oke, saya start. Our classrooms are awesome. Resources galore, instructors passionate, dedicated, and more. If you are paper, we have the writing center. Have tutor anytime. They will help you without a dime. Whether our business, female ID, quizzes and projects will keep you up late, homeworks will leave you in a state. The library has updated computers and the latest books. Come and take a look. Over. Okay, work. To be a great leader, volunteer work is a must. Trust me, sometimes you will work with us. Campus is alive. Biodiversity thrives. Situated on Salt River, Kima Maricopa Indian Community Land. Building a future hand in hand. And networking, we have the right spot. Getting involved in a club, it will be better than a nightclub. Let's talk about our transport. It's free for this cohort. The Scoutdown trolley will get you from here to there. You arrive at your classes with time to spare.
It's a paradise. Our apartments are nice. We have a pool and a gym, and it's close to everything. It's not only here in Arizona, we have some nice days when you can come to the pool and swim all day. If you don't have enough money and your wallet is hurt, go to Old Town, the Sugar Bowl, and get some dessert. After college, you get dessert at Fashion Square. By shopping, eating, you will have a ball. When you explore Wild West, you are likely to find cowboys on horses. Say howdy, they are nice. Baik, terima kasih Pak Yerli. Ya, itu dia kehidupan kami. Jadi ada 16 international students dalam program ini. Kita semuanya berasal dari negara-negara yang berbeda. Indonesia, ada yang dari Pakistan, India, ada dari Brasil, dan kita semuanya berkumpul. Ya, hidup dalam satu apartemen isinya 4 orang. Tidak boleh berasal dari negara yang sama. Misalkan saya dari Indonesia, saya tinggal dengan teman dari South Africa, India, dan Pakistan. Kebayang kan? Kadang sama adik sendiri aja yang bahasanya sama orang tua aja tiap hari bisa bertengkar. Nah ini gimana? Hidup dengan teman-teman dari negara lain yang kita tidak tahu sama sekali. Tiba-tiba aja, oh saya sekamar sama dari South Africa gitu. Saya berteman dari India gitu. Wah, ini ya pasti nonton Bollywood terus setiap hari atau apa gitu. Itu adalah salah satu gimmick, kalau saya bilang itu adalah gimmick. The real life yang akan kalian hadapi nantinya. Nah, itu makanya saya tekankan bahwa kemampuan berbahasa Inggris itu sangat penting. Karena miskomunikasi bisa terjadi, konflik bisa terjadi. Saya aja yang saya bilang bahasa Inggris saya cukup bisa dipahami, itu masih ada miskomunikasi dengan mereka. Ya, dan juga konflik itu juga pasti ada. Oke. Nah, setelah kalian lihat dari video tadi, itu menurut kalian apa yang bisa kalian dapat gitu?
misalkan aja bayangkan kalau kalian sebagai saya yang sudah tinggal di sana, punya teman dari beberapa negara, dan kemudian kalian pulang ke Indonesia, kira-kira apa yang berubah gitu? Siapa yang mau sharing? Silahkan. Ayo guys, active participation is needed. Nah, ini ada challenge ini dari Kak Melita. Kalau teman-teman yang pengen punya mimpi seperti Ya, Kak Melita, challenge. silakan langsung disamber ininya. Nah, ini salah satu bentuk. Ini sebenarnya Kak Melita sudah mengaplikasikan apa yang sudah didapatkan. Ya, silakan. Tadi pertanyaannya bisa direspon oleh teman-teman. Feel free ya, ini gratis. Jadi kemampuan komunikasi itu harus berawal dari diri, harus berani dulu. Silakan. Ayo. Ini kayak malu-malu ini, malu-malu atau bagaimana nih? Ya, silakan. Atau mau saya tunjuk ini? Nah, sistemnya di Indonesia ditunjuk kayaknya. Oh, Aditya coba mana Aditya? Abi mungkin, Jatim Abi. Iya Kak. Silakan, Mungkin langsung. kalau pulang ke Indonesia dari Amerika, mungkin yang berubah pertama dari pola belajar Kak, karena mungkin di sana juga sudah berbeda. Mungkin bisa dikatakan di Amerika itu menemukan metode atau cara belajar yang baru. Jadi cara belajar kita akan saya bawa ke Indonesia. Mungkin dengan begitu belajar saya di Indonesia ini akan lebih efektif, dan tidak lupa juga saya akan membagikan metode belajar itu agar teman-teman juga bisa mengerti tentang metode belajar yang baru. Yes, betul sekali. Terima kasih Abi. Ya, Oke, Abi, saya doakan ya, semoga bisa dapat beasiswa. Saya belum bisa kasih tiket. Saya bantu doa dulu ya. Thank you Abi. Betul sekali, pola belajar yang baru. New habit gitu ya. Oke, mungkin ada lagi? Ya, silakan. Putra Lukito. Ya, dia melambaikan tangan pada kamera. Ya, selamat pagi enggak. Kalau menurut saya itu mungkin dari pola hidup dulu. Jadi kan kebiasaan orang-orang sana. Jadi kita mungkin udah bertahun-tahun jadi kebawa cara hidupnya mereka. Jadi mungkin pas balik ke Indonesia kita masih sedikit membawa budayanya mereka. Terima kasih. Yes, betul sekali Muhammad Rizal. Kalau menurut saya perubahan sikap dan kepribadian, ya itu betul sekali. Terima kasih sharingnya. Kalau di saya itu adalah mindset saya berubah. Saya melihat segala sesuatunya itu dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kalau ada kotak, kalau bisa saya bilang ini ya HP ini kotak gitu. Mungkin orang hanya melihat dari sisi sini saja. Tetapi setelah saya tinggal di sana, berkumpul dengan orang-orang di sana, saya melihatnya dari semua sisi. Jadi tidak ada jawaban benar dan salah, karena setiap orang melihat dari sisi yang berbeda, gitu. Dan yang sangat berubah dari saya itu sekarang saya udah nggak julid gitu ya. Ya, kalau yang ketawa-ketawa pasti julid ya. Ya, karena di sana semuanya sangat menghargai, respect to each other. Pendapat kalian A, pendapat saya B, it's okay, fine. Ya, jadi nggak ada kayak yang, oh kok dia gitu sih, oh kok dia begini, itu tidak ada. Nah, kemudian yang paling penting ini adalah kesempatan sekali dalam seumur hidup.
yang teman lain kalian nggak punya gitu kan misalkan. Ya, dan juga koneksi untuk bisa ke semua teman di luar negeri gitu kan, nggak cuma di Amerika aja. Kebetulan saya di Amerika, jadi sampai sekarang saya punya koneksi dengan teman yang di Brasil. Jadi kalau suatu saat saya mau ke Brasil, saya punya teman, atau yang ada di India, di Pakistan, atau di negara lain. Sekarang saya udah mau sampai nih di penghujung sharing saya siang hari ini. Saya mau bagikan action points. Kan udah lihat nih tadi, oh susahnya belajar di luar negeri seperti apa, oh senangnya hidup di luar negeri seperti apa. Nah, sekarang saatnya kita action gitu. Apa sih actionnya gitu? Nah, yang pertama saya sebutkan tadi adalah mengasah kemampuan berbahasa Inggris. Itu dalam kehidupan sehari-hari semuanya. Tidak harus dalam akademik saja ya. Lalu pemilihan studi, jenjang studi selanjutnya apa nih gitu. Saya dulu terus terang ketika saya lulus SMA, saya mendaftar 2 bidang studi. Yang pertama itu bahasa Inggris bisnis, lalu yang satunya hukum. Dan kebetulan saya diterima dua-duanya di Ubaya, di Universitas Ubaya, dua-duanya, Fakultas Hukum dan kemudian D3 Politek Bahasa Inggris Bisnis ini. Ketika mau melanjutkan, saya mau kemana ya? Kayaknya hukum itu seru. Kita bisa masuk ke hukum publik, kita bisa masuk ke hukum perusahaan gitu, dan kita bisa berdebat gitu kan, berdebat di tempat yang tepat gitu kan. Misalkan saya bisa jadi lawyer, bisa punya uang banyak, dan macamnya. Tapi di satu sisi saya ingin mengejar cita-cita saya. Waktu itu saya pengen sekali merasakan tinggal di luar negeri. Ya, saya punya cita-cita tinggal di luar negeri ini dari SMP ke SMA. Makanya saya memilih jurusan bahasa Inggris bisnis dan hukum sebagai alternatif. Setelah berpikir, akhirnya saya putuskan untuk memilih bahasa Inggris bisnis karena saya merasa kemampuan bahasa Inggris saya waktu itu masih belum cukup. Kalau saya masuk hukum, saya bisa saja belajar bahasa Inggris di tempat lain, tetapi hanya berada di tempat lain itu aja, tidak kehidupan sehari-hari gitu. Tetapi ketika saya masuk ke bahasa Inggris bisnis prodi, itu dimana kita pengajarannya setiap hari, setiap kali ketemu sama teman, sama dosen, itu kita menggunakan bahasa Inggris. Jadi learning by doing by every day, gitu kan. Jadi setiap hari diasah, digunakan. Akhirnya saya memutuskan untuk memilih prodi bahasa Inggris bisnis, dan mata kuliahnya itu saya suka banget. Ada customer service, kemudian cross culture. Saya paling suka belajar budaya ya. Cross culture itu mata kuliah favorit saya. Masih ada ya Pak Yeri ya sampai sekarang? Masih ada. Nah, gitu. Terus kita juga dapat public relation gitu. Itu dua mata pelajaran favorit saya, cross culture dan juga public relation. Nah, jadi dari sharing saya ini mungkin bisa menjadi bekal bagi teman-teman semuanya yang saat ini mungkin bingung nih, aduh saya mau kemana ya gitu kan, mau kesini atau mengambil jurusan apa. Jadi tentukan goals-nya, pengennya apa, kemudian cari sumber dan juga tanya lah istilahnya gitu kan, apa yang menjadi keinginan saya, seperti itu. Baik, itu kata-kata mutiara dari saya, dan semoga nggak bosen. Sekarang sebelum saya kembalikan ke Pak Yerli, gitu, adakah yang mau bertanya atau mengungkapkan isi hatinya? Oke. Ya, sebelum masuk ke itu pertanyaan Kak Melita, berikan ini dulu, apa namanya, a big round of applause for Kak Melita. Bisa kasih emoticon apa itu? Oh iya. Clapping hand dulu, iya. Bisa dari teman-teman memberikan apresiasi untuk sharing yang sudah diberikan oleh Kak Melita terkait dengan
beasiswa ke Amerika. Oke, terima kasih, thank you very much. Ya, baik. Sebelum kita masuk ke tadi mungkin ada yang ingin ditanyakan atau diskusi. Mumpung ini kita masih kumpul semua, bisa kita foto dulu ya. Kita foto bersama dulu. Can I ask your camera on gitu, jadi supaya kita bisa lihat wajahnya. Ya, saya akan memberikan aba-aba hitungan 1, 2, 3 untuk teman-teman bisa. Ini kebetulan ada 3 layer, ada 3 screen, jadi tetap bertahan di kamera, senyumnya bisa dipertahankan ya sampai nanti screen yang ketiga ya. Baik ya, kamera bisa dibuka on, jadi I can see your face. Kamerita juga bisa melihat wajahnya adik-adik yang ya unyu-unyu ini ya. Alright. Siap fotonya. Yang lain yang belum buka kamera bisa dibuka dulu ya. You can open up the camera so we can take a picture together ya. Nanti fotonya akan kita kirim di grup ya, di WA grup, jadi supaya ada kenang-kenangan ini ya. Silakan dibuka. Sudah dibuka semua? Ini ada yang masih belum dibuka. Backgroundnya apapun itu it's okay ya, karena we are from different places, different regions. Backgroundnya pasti beda ya. Ini layar pertama, ini yang layar kedua, screen kedua mana ini? Bisa dibuka ininya semuanya ya. Oke. Yang screen pertama saya juga nanti bisa dibantu Kak Putra. 1, 2, 3. Take a look at the camera. Oke, sebentar saya taruh dulu. Sebentar. Ditahan. Iya, tahan ya. Nah, sekarang yang layar kedua. Layar kedua. Ya, take a look at the camera. Take a look at the camera yang layar kedua. Layar kedua semuanya bisa lihat kamera. Ya. Dibuka kameranya. 1, 2, 3. Oke, sebentar, ditahan dulu. Baik, ini saya tunggu sebagai fotografer. Ya, layar ketiga. Tolong kameranya dibuka semuanya. Mbak Ayu, Jasmine, Almer, Rafid, Nabila, Di Steven, Tiara. Ya, dibuka kameranya. Oke, dibuka kameranya. Take a look at the camera. Silakan ya. 1, 1, 2, 3. Oke, sudah saya foto. Baik, kita masuk pada sesi mungkin sharing atau diskusi, atau mau tadi Kak Melita mengatakan curhat gitu ya. Ini saya yakin ini bahasa Inggrisnya top semua ini ya. Ini tadi Kak Melita ngomong TOEFL-nya udah 600 nyedok ini, atau TOEIC-nya sampai 990 ini kayaknya Kak Melita, atau IELTS-nya sudah luar biasa ini, band berapa ini ya. Silakan, mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan, disampaikan atau curhat boleh. Nanti dari sisi pengalaman Kak Melita yang sudah mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Jadi sebenarnya kalau Kak Melita ini belajar di bahasa Inggris bisnis, gitu, punya kesempatan ke Amerika, dan Pak Yeri sendiri sebenarnya ini selain bangga tapi juga iri gitu ya. Pak Yeri belum ke Amerika, tetapi dengan bahasa Inggris ya. Kalau Kak Melita bisa ke Amerika, saya juga bisa ke beberapa negara. Contoh kayak ke Korea Selatan ya, ke Kamboja, ke Thailand, pokoknya itu beberapa tempat. Yaitu semua kendaraannya pakai bahasa Inggris ya. Jadi kalau mau menuju ke satu tempat, kendaraan yang saya pakai ya pakai bahasa Inggris ya. Kalau saya itu lebih kepada saya membuat karya ilmiah kemudian di-share ke konferensi seperti itu. Nah, kalau Kak Melita bisa studi ya, dapat kesempatan ini. Ayo, silakan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya, mumpung ini ada pelaku ya, ataupun orang yang benar-benar mendapatkan beasiswa ini bisa menjalani kehidupan di Amerika Serikat. Ya, silakan dibuka pertanyaan atau sharing boleh dari teman-teman. Email Melda mau tanya, mau sharing?
Boleh, silakan Melda ya. Namanya terus dari mana? Saya ingin tanya, bagaimana Silakan. saya Melda? itu lagi belajar bahasa Inggris, tapi mau mengucapkan itu. Halo, Melda. Halo Melda. Melda, bisa diulangi lagi? Suaranya enggak terdengar tadi Mel. Silakan Mel. Melda dari mana? Dari kota mana? Surabaya. Oke, silakan Mel. Surabaya. Ya, tadi pertanyaannya apa Mel? Pertanyaannya apa Mel? Ulangi lagi. Putus tadi Mel. Oh, saya itu ingin belajar bahasa Inggris dengan lancar. Tapi lalu mengucapkan itu selalu terbata-bata. Jadi itu bisa dikatakan I'm shy. Untuk mengatakan itu saya si malu lah. Feel shy. Feel shy. Oke. Terus pertanyaannya Mel. Tadi itu masih intro Mel pertanyaannya. Pertanyaannya caranya gimana gitu ya Mel? Ya. Ya, caranya lancar bahasa Inggris itu kayak gimana gitu. Oke, pertanyaan tertangkap dari reporter kita Melda ya dari Surabaya. Ya, oke. Jadi terbata-bata, kemudian ya pengennya lancar gitu ya. Tips praktis. Selalu lupa kata-kata. Kosa-katanya selalu lupa mau. Ya, tertangkap substansinya. Terima kasih reporter Melda dari Surabaya. Kak Melita mungkin ada pengalaman praktisnya Kak Mel untuk bisa ya masih terbata-bata dan sebagainya. Yang saya ingat langsung Toastmasternya Melita juga itu. Silakan Mel. Ya betul. Saya juga mau jawab itu Pak karena yang pertama saya bahas dulu yang topiknya I'm shy gitu kan. Ya, tapi shy. saya nggak melihat loh kamu malu gitu kan. Buktinya kamu bisa nih langsung. Nah itu bokis. Berarti kan nggak pemalu. Jadi Melda yang pertama itu seperti saya sampaikan tadi, jangan patah semangat untuk belajar, cari komunitas yang mendukung. Saya bilangnya support system. Nah, saya terus mencari support system dan sekarang saya menemukan support system saya. Kebetulan saya join di Toastmaster, itu adalah public speaking club berbahasa Inggris, tetapi ada juga yang berbahasa Indonesia, yaitu Denpasar Bahasa itu menurut saya sangat membantu karena teman-temannya itu tidak memperdulikan bahasa Inggrismu jelek atau apa, karena yang di situ yang diutamakan adalah kamu mau untuk belajar gitu. Jadi kita sama-sama belajar. Jadi saran saya satu, temukan support system, kemudian cari materi-materi, bisa belajar di YouTube atau segala macamnya, dan berlatih. Kan? Berlatih bisa di kaca gitu. Misalkan cerita aja, saya hari ini ngapain atau pulang sekolah ngapain gitu. Kan? Atau jika kamu punya boneka, saya dapat satu trik nih dari teman saya, dia selalu bawa teddy bear kecil kemanapun dia pergi gitu kan. Pokoknya kemanapun dia pergi dia selalu bawa teddy bearnya itu. Nah, ketika dia free, ada waktu luang, dia akan pasang teddy bear-nya itu di depan dia, seolah-olah dia bicara sama temennya, in English. Ya kan? Tidak ada yang menertawakan, tidak ada yang bilang bahasa Inggrismu medok lah, atau bahasa Inggrismu jelek, gitu. So, keep practicing and find support system. Itu yang saya lakukan. Ya, support system. Ya, support system katanya support system cari partner gitu ya yang bisa membantu Anda juga. Kalau mau juga bisa, kalau menempuh jalur apa namanya itu studi formal ke jurusan bahasa Inggris itu lebih memantapkan ini sangat dianjurkan. Dan nah, saya cuma mau bilang ke Melda dan ke teman-teman ya, belajar bahasa Inggris itu ada dua cara, ada implicit learning sama explicit learning. Kalau explicit learning berarti
seperti Melda dan teman-teman tuh mengikuti kelas-kelas reguler ya, jadi terstruktur mulai pagi sampai siang itu ikut kelas bahasa Inggris itu explicit learning. Jadi masuk kelas ada textbooknya, ada mungkin gurunya atau ada dosennya. Yang kedua adalah implicit learning. Implicit learning ini juga nggak kalah ampuhnya dari apa yang explicit learning ya. Explicit learning. Implicit learning ya seperti tadi Kak Melita mengatakan melalui film. Melalui film itu sembari mendengar, melihat ada visualnya, itu sebenarnya juga belajar, dari situ juga belajar. Terus kemudian tadi mengatakan support system, ada partner untuk bisa you can talk to, ya kan? Ada satu komunitas yang bisa mendukung teman-teman seperti Melda. Tadi di chatroom tuh banyak sekali mengatakan pertanyaannya Melda ini mewakili semuanya. Jadi gitu Kak Melita. Memang bahasa Inggris ini sekali lagi bukan bahasa ibu kita, bukan our mother tongue, bukan bahasa ibu sekali lagi ya. Bahasa Inggris yang dipelajari adalah as a foreign language, sebagai bahasa asing. Jadi masalah yang disampaikan Melda ini boleh dibilang dialami semuanya ya, dialami semuanya. Tinggal bagaimana juga cari support system yang baik, kemudian kalau bisa explicit learningnya mungkin mengikuti bisa sebuah kelas formal ataupun implicit learning. Kalau yang kayak Toastmaster ini juga sebenarnya explicit sama implicit learning itu gabung dua-duanya itu. Jadi juga mendengarkan best practice dari yang lainnya, dan yang paling penting kan tentunya tidak ada ya tadi Kak Melita sempat mengatakan gaya yo pakai bahasa Inggris ya, whenever you are gitu ya, you are in the canteen you speak English and then everybody else will be seeing you, hari itu cek buayanya ngomong bahasa Inggris gitu ya, and then you go to whatever that is ya, kantin ngomong bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris kalau tidak dipraktekkan, English as a habit, bahasa Inggris adalah sebuah kebiasaan. So Melda, you need partner. Kalau memang masih saya kira nanti boleh ikut nanti kita akan sering ada enrichment program. Biasanya saya di kelas kalau liburan semester ini Melita dan teman-teman beberapa kali kita ada speaking enrichment program. Nah itu nanti boleh ikut. Nanti grup WA-nya nanti saya masukin deh nanti kalau misalnya ada speaking enrichment program, misalkan seminggu sekali nanti boleh ikut. Nah jadi semakin banyak. Ya. Kalau partner sih I have. Aku ya. punya. Oh, great. Dari mana Mel partnernya itu? Tapi dari kota jauh kayak dari Jakarta sama Medan. Oh, great. Itu luar biasa, bagus sekali. Yang satunya namanya Kavli. Dia membimbing saya speaking. Okay. Good, very good. Ya, very good. Tinggal pokoknya jangan berhenti ya Mel ya. Jangan berhenti. Never ever stop learning. Sekali lagi, English is not our mother tongue, bukan bahasa ibu kita. English is a foreign language. Jadi ya ingat aja Melda kayak waktu dulu bayi itu kan ya yang dipelajari dulu itu apa? Vocab ya. Kan awalnya itu satu suku kata. Kemarin habis itu umur 3 tahun Jadi awalnya itu adalah vocab kosakata atau frase atau idiomatic expression diperbanyak. Grammarnya itu sambil jalan ya. Jangan bingung grammarnya dulu ya, kira-kira gitu. Oke, well done. Thank you very much. Ya, yang lain. Nah. Ya, yang lainnya ada ini mungkin ada sharing atau pertanyaan. Silakan yang lainnya. Ayo. Dari teman-teman yang latihan kalau misalkan kalian nanti ya silakan. Menurut dulu. Ataksa Ananta. Ya selamat pagi, selamat siang juga. Dari mana? Saya mau tanya tadi kan dijelas. Oh ya, maaf, nama saya Ataksa, saya dari Surabaya. Oke, silakan. Tadi kan dijelaskan tentang program pembelajarannya itu tidak boleh plagiat dan sangat dilarang.
kalau misalnya kita mengerjakan tugas dan kita benar-benar nggak tahu untuk mengerjakannya, kita kan mencari di website itu bagaimana mengerjakannya, dan apa menggunakan kalimat sendiri atau di copy. Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus ya. Oh, Ya, tapi tertangkap ya Halo? substansinya, Mel? ya saya dapat Pak intinya. Oke, saya langsung jawab aja ya. Ataksa ya, sekilas saya baca itu astaga gitu. Iya, saya juga tadi mau bacanya astaga ini. Ya ini jadi harus pelan-pelan gitu kan, ataksa gitu. Jadi yang dimaksud plagiat itu adalah 100% copy and paste. Gitu kan. Jadi misalkan topiknya adalah bagaimana belajar bahasa Inggris yang baik gitu. Lalu Pak Yerli menerbitkan artikel tentang how to learn English, efisiensi gitu. Nah, Ataksa lihat nih artikelnya Pak Yerli. Oh, ternyata ini. Ya sudah, ini aja. Jadi Ataksa copy paste dari A sampai Z semua yang Pak Yerli tulis di reportnya itu, kemudian kumpulkan. Itu yang namanya plagiat. Jadi research itu boleh. Jadi Ataksa membaca reportnya Pak Yerli itu apa, misalkan, oh ternyata poinnya ini, dan itu diceritakan kembali atau ditulis kembali menggunakan bahasa Ataksa sendiri. Itu yang dimaksud plagiat adalah 100% copy and paste. Ya, jadi mau mencari sumber dari mana, membaca boleh atau tanya teman boleh, tetapi diungkapkan dengan kata-kata Ataksa sendiri. Ya. Bisa dipahami Ataksa? You got it, bro? Ataksa, Ananta? Ya, I get it. You get it. Ataksa. Okay. Terima kasih. Thank you very much. Nah, namamu unik ya, Ataksa itu. Ya. Subhi mau tanya ya. Ini ada Subhi mau tanya. You would like to ask a question? Silakan. Boleh, silakan. Perkenalkan, namanya saya Himan dari Sumatera Utara, Medan. Wih, Sumatera, Horas, Sumatera ini, Sumatera Mel. Silakan. Saya mau bertanya, apakah di sana mereka kakak tunggu kak. Ya, nggak apa-apa, santai. Ya, saya tunggu. Sambil menunggu mungkin bisa ditampung saat pertanyaan dari Farah, nanti saya jawab setelah Subi. Ya. Bisa. Saya mau tanya, Kak. Ya. Kak, saya mau tanya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Atur itu. Oke. Dari mana? Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Atur itu dari Surabaya. Ya. Silakan. Kak, kan nanti kan akan diinterview. Nah, itu harus pakai bahasa Inggris atau gimana, Kak? Ya. Itu ya, pertanyaannya itu ya. Oke. Ahmad Dhani. Wah, ini Dewa 19-nya apa lagi off dulu ya? Siapa ini? Saya juga baru mau bilang itu. Oh ya, thank you, Mas Ahmad. Ya, Kak. Ya, silakan. Melita tertangkap substansi pertanyaannya ya? Iya, yes Pak. Yes, Mas Ahmad Dhani, salam ya buat Mas Ari Lasso, timnya. Baik, jadi interviewnya jelas menggunakan bahasa Inggris, karena kan kita mau ke negara yang menggunakan bahasa Inggris, gitu. Jadi pengalaman saya interview itu kemarin saya ada 5 orang. 5 orang itu, jadi 5 lawan 1 nih ceritanya. 5 orang itu semuanya menggunakan bahasa Inggris, dan apa yang ditanyakan adalah sesuai dengan aplikasi dan pengalaman kita. Jadi lebih ke seperti telling story gitu.
Dan mereka pertanyaannya itu Iya, Kak. sangat menjebak. Jadi pertanyaannya itu nggak cuma yes no atau yes sir no sir gitu. Jadi pertanyaannya itu sangat mereka kasih poin dan we need to elaborate gitu. Kita harus explain dan segala macam. Nah, itu membutuhkan speaking skill yang mungkin di atas rata-rata ya kalau boleh saya bilang gitu. Namun tidak menutup kemungkinan bagi kita, saya juga yang bahasa Inggrisnya tidak terlalu baik atau karena kita tidak terbiasa menggunakannya setiap hari gitu. Jadi saran saya ya coba aja. Makasih. Makasih Kak. Sama-sama. Sama-sama Mas Ahmad Dhani ya. Jangan lupa album selanjutnya nanti bisa di ya. Oke. Tadi Subi dari Medan. Sumatera, dari Medan. Dari Medan ini perlu ini. Silakan Subi. Jauh-jauh dari Medan ini perlu dikasih waktu untuk memberikan pertanyaannya. Subi sudah siap? Medan, oke? Reporter dari Medan, Subi. Sudah Kak. Sedap sekali suara kau. Oke, silakan. Saya mau bertanya, apakah di negara kakak yang untuk kuliah, apakah mereka fanatik tentang agama? Itu pertanyaannya Subi? Iya Kak. Oke, thank you. Terima kasih, saya langsung jawab. Ini pertanyaan bagus sekali. Nah, ini adalah, saya bisa lihat nih, Subi ini pola pikirnya udah out of the box gitu. Ya kan? Agama itu adalah isu yang satu topik yang saya hindari ketika saya di Amerika untuk dibahas gitu. Jadi saya sangat menghindari topik agama dan juga ras, suku, budaya, karena mereka sangat menjunjung tinggi toleransi gitu. Fanatik terhadap agama, sama seperti kita ketahui halnya di sini, setiap negara punya plus minusnya. Dan di Amerika kita tahu mungkin Western people itu kebanyakan ateis, tapi mereka juga beragama. Ada juga orang Amerika yang beragama Muslim. Ada juga orang Amerika yang menganut agama Kristiani, kebanyakan ya dari mereka. Banyak yang tidak menganut agama atau ateis. Jadi fanatik agama kembali lagi ke personality masing-masing. Selama saya di sana tidak ada masalah kebetulan. Saya bisa beribadah ke gereja juga, kemudian saya juga mengantar teman saya yang beragama Muslim ke masjid di Amerika gitu. Jadi apa yang kita lihat di berita atau di film-film itu tidak sepenuhnya benar. Nah, itulah perbedaannya. Kalau misalkan kita jalan-jalan ke luar negeri, niatnya hanya untuk jalan-jalan ya, atau tinggal di luar negeri, acting as local. Nah, dari situ kita akan bisa mendapat banyak pelajaran hidup. Oh, ternyata tidak seperti yang di TV, di mana mereka datang terus gitu. Tidak seperti yang diberitakan di CNN atau di mana gitu. Ketika sekarang kan mungkin di Amerika banyak sekali imigran gitu, dan kebetulan mereka beragama Muslim gitu kan, yang sedang dideportasi atau bagaimana. Sebetulnya tidak sih. Jadi jangan percaya 100% apa yang diberitakan di televisi atau di film. Ya, itu yang bisa saya sharingkan. Oke, thank you. Terima kasih Kak. Siap. Oke, satu pertanyaan terakhir. Ada lagi satu pertanyaan terakhir. Oke, Nariza. Nariza ya? Iya. Narisa, silakan untuk. Perkenalkan, nama saya Nariza dan saya berasal dari kota Surabaya. Pertanyaan saya adalah, seperti yang kita semua ketahui bahwasanya mata uang di Amerika dan Indonesia itu kan berbeda. Kalau di sana itu dolar, di sini rupiah. Lalu bagaimana cara kakak kita untuk mengatur keuangan kebutuhan kakak itu bisa tercukupi di sana? Terima kasih. Nah, ini pertanyaan ekonomis ini, Mel. Ya. Oke. Terima kasih Narisa. Ini calon ekonom ya, calon ekonom selanjutnya gitu. Sama halnya seperti kita di sini kalau misalkan dikasih uang saku gitu, misalkan kita bicara 1 minggu 100.000 gitu. Tidak mungkin kita habiskan 3 hari untuk 100.000 kan? Nah, caranya adalah
Saya masak sih waktu itu karena kebetulan uang saku yang diberikan itu hanya cukup untuk public transportation dan juga makan. Nah, kalau untuk traveling dan segala macamnya itu kita harus saving dan jebol tabungan sih sebenarnya ya kan kalau kita punya tabungan. Tetapi itu bisa disiasati dengan tidak bergaya hidup mewah atau tidak hedon gitu kan. Nggak usah beli boba terus tiap hari gitu kan. Boba berapa coba 35.000 atau 40.000 gitu ya. Sudah cukup minum dengan air putih atau kalau misalnya ingin beli sirup saja yang 1 botol. Di sana itu ada supermarket yang sangat ramah lingkungan dan ramah di kantong. Mereka setiap weekend tuh ada buy one get one free. Nah, kita sebagai anak-anak sekolah nih pasti akan cari katalog. Oh, ya tanggal sekian-sekian di supermarket ini beli ayam buy one get one. Kita akan ke sana jauh-jauh sama teman-teman yang lain gitu. Untuk beli ayam kita stok, masak gitu kan. Dan juga tidak selalu beli makanan di restoran karena mahal sekali. Dan di sana itu memberi tip itu harus ya, tip dari berupa uang. Jadi ketika kita makan di restoran, kita dilayani, ya kan? Misalkan makanan diantar dan segala macam, kita wajib memberikan tip. Nah, kalau tidak memberikan tip itu dianggap kasar, dianggap rude, karena tip itu penting. Sekali makan, saya gambarkan sekali makan di restoran, kita bisa habiskan sekitar 200.000 atau 300.000 uang Indonesia. Sedangkan kalau kita masak, saya cuma 300.000, 350 itu bisa untuk 1 minggu. Jadi kita harus pintar-pintar gimana caranya mengolah keuangan dan tidak bergaya hidup mewah sih, itu yang paling penting. Ya, oke. Baik. Tadi itu adalah pertanyaan terakhir dari teman-teman. Apakah sudah cukup? Sudah jelas dengan informasinya guys yang diberikan oleh Kak Melita? Jadi apa yang disampaikan oleh Kak Melita bisa menjadi doa buat kita semua ya, yang hadir saat ini di webinar yang diselenggarakan oleh Prodi Bahasa Inggris Bisnis ini menjadi sebuah doa buat kalian semua yang bermimpi untuk bisa mendapatkan beasiswa ke Amerika. Teman-teman bisa mencoba untuk mempersiapkan mulai dari sekarang, khususnya adalah kompetensi bahasa Inggris ya. Tadi sudah, karena pergi ke Amerika Serikat tentunya bahasa yang dipakai sehari-hari di sana adalah bahasa Inggris ya. Jadi boleh explicit learning, boleh juga implicit learning. Ya. Kombinasi keduanya akan sangat baik. Mumpung teman-teman ini kalau saya lihat rata-rata adalah SMA SMK gitu ya, mulai dari sekarang dipersiapkan. Dan kalau Kak Melita ini kan mempersiapkannya cukup lumayan lah ya, mulai dari berkuliah di program studi bahasa Inggris bisnis dulu. Jadi di situ sudah banyak sekali, selain kompetensi bahasa Inggris ada juga kompetensi intercultural kompetensi dari mata kuliah bisnis cross culture. Nah, kalau ngomong soal bisnis cross culture ini kebetulan saya lihat di sini ada Pak Singgi ini. Pak Singgi, terima kasih Pak Singgi sudah mau join ya. Paling tidak saya perlu memperkenalkan Pak Singgi ini, selain beliau pendiri jurusan bahasa Inggris bisnis ya, beliau juga dosen senior program studi bahasa Inggris bisnis ya, dan tentunya dengan bahasa Inggris ini juga Pak Singgi juga melanglang ke beberapa negara ya, termasuk salah satunya adalah Inggris. Jadi teman-teman yang belajar bahasa Inggris kan pasti akan mendapatkan manfaat yang ini ya. Kalau istilahnya, kita di jurusan bahasa Inggris itu mempersiapkan mahasiswanya itu to be global citizen, to be prepared as global citizen, menjadi warga internasional. Kalau Kak Melita sudah bisa ke Amerika Serikat, kembali kemudian sharing ke teman-teman, ada juga dari teman-teman atau alumni Prodi Bahasa Inggris yang sekarang ini bekerja di
ada yang juga bekerja di Thailand, ada yang bekerja di Malaysia, di Australia. Jadi semuanya itu berangkat dari kompetensi dasar, yakni kemampuan bahasa Inggris ya. Jadi itu saya kira hari ini cukup ya untuk webinar kita kali ini. Tetap stay di grup. Nanti kalau ada webinar selanjutnya yang berkaitan dengan bahasa Inggris, teman-teman bisa updated ya, bisa updated. Jangan lupa mengisi online attendance, sekaligus juga e-certificate nanti akan diberikan oleh panitia. Oke. Dari statement itu saya kira kita bisa akhiri webinar beasiswa ke Amerika ini sampai saat ini. Terima kasih sekali lagi. Tadi sudah banyak sekali active participation. Saya ingin memberikan satu emoticon penghargaan buat teman-teman ini ya. Silakan masing-masing bisa memberikan emoticon appreciation kepada yang lainnya ya. Sekali lagi terima kasih untuk waktu dan latihan teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa kembali bertemu di lain kesempatan. Terima kasih Kak Melita untuk sharingnya. Apakah mungkin ada pesan terakhir dari Kak Melita untuk adik-adik? Terus berjuang guys. Terus berjuang. Baik, terima kasih. Semangat ya. Stay blessed and stay healthy ya. It's caught in the crossfire.